Jangan lupa like, subscribe, and comment dan share di channel Mas Abdi 2. Mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, jumpa lagi dengan channel Mas Abdi. Kali ini Mas Abdi sama Master Bonsai Tangerang nih, senior nih. Bapak Sinten Pak? Tauhir. Bapak Tauhir nih. Kita lagi bahas masalah penanaman serut. Jadi kalau misalnya pohon serut itu lebih bagusnya untuk penanamannya tanpa sungkup itu bagaimana gitu, dan kehidupannya itu seperti apa. Nanti kita simak dari pengarahan dari beliau. Mas Abdi juga masih belajar. Oke, lanjut untuk. Nah, ini Bapak Tauhir. Pak, kalau misalnya penanaman seperti ini gimana ini Pak nih? Kalau supaya dari bahan dongkelan supaya hidup gitu Pak. Oh, tergantung. Kalau kita dongkel, dongkel itu misalnya ada akar serabut. Kalau kita akar serabut itu dipendam, jangan dibuang. Oh, berarti kalau misalnya kita dongkel dari alam itu harus ada akar serabut gitu ya Pak, minimal. Kalau bisa akar serabut jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Dan biasanya kan ada sebagian dari kita nih yang awam Pak, untuk dongkel itu disikat, jangan atau gimana itu Pak? Lebih bagusnya. Sebenarnya kalau menurut saya jangan, kalau disikat itu nanti akar-akar serabut yang udah mau tumbuh hilang, nanti resikonya putus. Oh gitu. Berarti kalau misalnya dari jenis apa aja ya Pak ya? Ya. Berarti kalau misalnya bahan dari jenis dongkelan itu lebih bagus memang diambil ada akar serabutnya tanpa dicuci gitu ya Pak ya. Dan kemudian itu untuk penanamannya itu menggunakan media apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Saya biasanya cuma pakai sekam. Pakai sekam? Pakai sekam saja. Pakai sekam. Kalau kita cari sekam yang sudah busuk, Oh. sudah mulai lapuk. Sudah mulai lapuk gitu ya Pak ya. Sudah mulai lapuk dan busuk ya Pak ya, atau busuk ya Pak. Menggunakan media tanah atau enggak Pak? Enggak pakai. Enggak usah. Terus tanpa kita sungkup itu ya Pak ya. Tanpa kita tutup, yang penting air jangan sampai telat. Misalnya pagi, siang, sore, kalau perlu air terus. Oh, yang penting air, boros air ya Pak ya. Jadi penyiraman itu ditaruh di tempat yang sejuk bahan itu, kemudian disiram 1 hari 3 kalian itu ya Pak ya. Oh gitu. Jangan, kan kalau kita pakai sekam itu jangan sampai yang di bekas dongkelan, yang luka bekas dongkel itu ya. Ya. Nanti kalau pakai sekam itu kan air langsung hilang. Jadi enggak busuk. Oh, berarti nanti busuknya tanah, pohon otomatis ikut busuk. Oh, busuknya tanah otomatis pohonnya itu ikut busuk gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya ada luka-luka bekas dongkelan itu lebih bagus gimana Pak? Dipendam sekalian atau? Dipendam sekalian. Oh, dipendam sekalian. Kalau saya ini yang sering saya praktekin ya itu 85% hidup. Jadi misal kita dongkel, dongkelan kita tingginya 1 meter. Iya. Itu kalau bisa dipendam full dulu. Oh, dipendam full dulu gitu. Pakai karung, pakai sekam, di full dulu. Full sampai ke atas itu Pak? Ya, kira-kira disisain dikit lah. Oh, disisain kira-kira 10 sentian gitu Ya, Pak? Oh, oke. Seperti ini apa ya? Ini berarti tanpa sungkup ya Pak ya? Tanpa sungkup berarti. Oh, begitu. Kita sisakan yang penting ada 10 cm atau 15 cm ya Pak ya? Oh, itu juga tanpa sungkup itu ya Pak, serut ya? Keren-keren bosku ini. Oh, berarti kita dapat pengarahannya nih bosku dari para senior yang ada di Tangerang. Nih Bapak Sinten Pak, maaf? Bapak Tauhir. Nah, Sungkup itu juga bagus. Tapi nanti kalau media kita itu tanah nggak poros, ya sama aja. oh, berarti tanahnya harus poros ya. Jadi bisa kita nyiram, ya langsung lari. Oh, langsung lari. Oh, gitu ya Pak ya. Kalau bisa kita untuk tatakan bawah, kalau tanam usahakan jangan tanah yang di bawahnya karung yang kita buat nanam dongkelan. Ya. Itu kalau bisa tanah yang jangan yang becek atau busuk. Oh, jangan yang mudah becek atau busuk ya Pak ya. Ya
kalau misalnya mudah becek dikasih tatakan bata atau apa, jadi air langsung turun gitu ya Pak. Oh, pengarahannya begitu. Pantes terkadang saya tuh kalau tanam terkadang busuk suka bahan itu udah tumbuh tuh Pak, tapi dia busuk ya, langsung. Iya, jadinya seperti itu. Oh, jadi tahu caranya. Berarti kalau misalnya dongkelan dari karung itu bawahnya itu harus ditataki menggunakan bata ya Pak ya? Ya, supaya air tidak kontak dengan tanah. Karena kalau kontak dengan tanah nanti tanahnya busuk otomatis. Oh, bonggol pasti ikut busuk ya. Tapi kalau air tiap hari ganti kita siram, air langsung hilang, itu otomatis. Oh iya ya. Pembusukan kan pembusukan apa itu bonggol dari air yang tidak bisa mengalir. Oh, berarti pembusukan bonggol itu dari air yang tidak bisa mengalir gitu ya. Akhirnya tanah busuk. Oh, Pak ya, yang ini Pak ya. Ini bahan tanpa sungkup ya Pak ya? Ini tanpa sungkup Om Bos. Ini jadinya seperti ini. Cuman itu dulu ngambil sudah ada akar serabut. Jadi langsung tanam. Jadi dia udah punya modal akar, karena yang cari makan itu akar serabut, bukan yang gede-gede, bukan. Oh gitu ya Pak ya. Makan itu akar serabut. Nih contohnya. Ini akar serabut. Ini kalau ditanam ini ditimbun tanah lagi nih di ground, dia subur lebih cepat lagi karena ini cari makan. Oh, berarti yang cari makan itu akar serabut sebetulnya ya Pak ya, kalau bukan ini kering, berarti dia menghambat. Oh, berarti kalau ini akar ini serabut ini kering, berarti dia menghambat ya Pak ya, pertumbuhan. Tapi kalau di bawah udah banyak akar serabut, mending dibuang saja. Oh, kalau di bawah ada akar serabutnya sudah banyak full. Tapi ini kan sudah normal akar serabut di bawah. Jadi kalau bawa di atas ini bersihin nggak apa-apa. Oke deh, berarti kalau kita baru dongkel, kalau bisa ini jangan sampai ada akar serabut yang kepotong kebuang. Oh gitu. Dipendam buat perangsang dulu. Oh, berarti kalau misalnya kita dongkel dari alam ini apa namanya? Jadi akar serabut ini harus ada ya Pak ya, jangan sampai terbuang. Jangan hilang. Dan jangan sampai disikat ini apa ya? Jangan sampai disikat. Dari pengalaman saya disikat. Oh ini. Kecuali kita pakai perangsang. Oh, pakai perangsang gitu. Seperti bawang merah gitu ya Pak. Oh iya. Tapi sekam itu juga udah cukup. Oh. Kalau misalnya sekam yang masih baru nih Pak, sekam yang masih baru itu biasanya panas atau gimana itu Pak? Panas enggak, tapi berarti penyiraman sama, harus sehari itu minimal 3 kali minimal. Kalau dari pengalaman saya itu ingat siram. Berarti 1 hari 3 kali atau 4 kali tidak menjadi masalah ya Pak ya, yang penting penyiramannya full. Diusahakan campur tanah sedikit enggak apa-apa. Oh iya siap. Kalau bisa cari sekam yang busuk. Oke ya, terima kasih atas pengarahannya ya Pak ya. Dan ini di sini banyak sekali ini dari bahan dongkelan Bapak sendiri juga ini katanya tanpa sungkup ini sebetulnya Om Bos. Tanpa sungkup semua. Nah kita bisa lihat ini ada kingkip terus macam-macam serut ini. Memang ini katanya tanpa sungkup, tapi cuma medianya ya seperti tadi yang dibicarakan oleh beliau. Oke Pak, terima kasih atas informasinya, pengarahannya ya Pak ya. Buat sangat bermanfaat buat saya sendiri pemula. Bertukar pengalaman. Iya. Kalau ada pemula ikutin disikat. Tanam busuk ya Pak. Oh jadi memang kalau misalnya disikat biasanya dari berapa puluh persennya pasti busuk ya Pak ya? Iya, karena luka-luka itu tadi. Oh, karena luka-luka itu tadi. Nih, misalnya kita dongkel kan ada di bawah pohon yang warnanya agak putih. Iya. Karena itu kalau kena sikat, dia otomatis getahnya akan keluar. Oh, getahnya akan keluar terus busuk ya Pak ya? Oh iya. Itu nanti nanamnya yang bekas yang putihnya harus kena tanah. Oh, ya siap Pak ya. Kalau metode yang lebih aman lagi dirobohin. Oh dirobohin gitu ya Pak, supaya dirobohin sama aja siram. Oh iya, oke. Ya terima kasih Pak untuk infonya dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi pemula seperti Mas Abdi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu dan salam satu. Piramid.